kita bersama. Rokok, sebatang kecil yang telah merenggut jutaan nyawa di dunia. Di balik asapnya tersembunyi ribuan zat kimia berbahaya. Di Indonesia lebih dari 250.000 nyawa hilang setiap tahun karena rokok. Ancaman yang terus diam-diam mengintai. Di tengah kekhawatiran itu, muncullah tren baru, vaping. Banyak yang percaya vaping bisa membantu berhenti merokok. Benarkah lebih aman? Atau ancaman baru dalam wujud yang berbeda? Di balik aroma buah dan uapnya, adakah harapan atau justru bahaya? Temukan jawabannya di Klinik Asil TV. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali lagi di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita akan bersama narasumber kita. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita bersama Dr. Bayu Aulia Riensa, spesialis paru begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama beliau seputar tema kita hari ini adalah vaping untuk berhenti merokok. Ini benar apa tidak? Nah itu dia, vaping itu apa? Nanti kita akan bahas juga bersama dokter kita yang sudah bergabung bersama kita di studio untuk kesempatan hari ini. Dan kita ingatkan juga untuk antum yang ingin bertanya seputar masalah atau bahasan kita hari ini, bisa di 0811 755 0606 juga. Kita harapkan lebih banyak atensi di telepon ya, biar lebih jelas nanti apa yang antum tanyakan atau apa yang dikeluhkan nanti masalah tema yang kita bahas, dan nanti akan langsung jawab juga bersama dokter kita. Kita sapa dulu dokter yang sudah bersama kita untuk hari ini, Dr. Bayu Aulia Riensa, spesialis paru. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masya Allah, kabarnya gimana dok? Alhamdulillah. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Dok, alhamdulillah sehat juga dok. Hari ini kita bahas ini dok, tapi belum masuk ke bahasan secara detail sih sebenarnya. Ya, kita ingatkan juga kepada para pemirsa Asil TV yang menyimak kita untuk hari ini, itu tema kita ingatkan kembali, kita ulang kembali ya, vaping untuk berhenti merokok benar apa tidak. Dan untuk antum para pemirsa yang menonton atau menyaksikan kita, bisa juga menyimak kita di Asil App ya. Dan untuk antum yang belum download, silahkan download karena banyak sekali fasilitas atau kemudahan-kemudahan yang bisa antum dapatkan di Asil App tersebut. Salah satunya kita yang ada di sini ya, yang sedang tayang untuk hari ini. Dan juga bisa antum simak, ada morotal, ada kajian, ada zakat juga bisa antum simak, ataupun antum bisa melihat jadwal sholat dan semacamnya juga. Baik, kita ke dokter sepertinya. Dok, tema kita katanya vaping untuk berhenti merokok benar apa tidak. Tapi sebelum masuk ke tema dok, barangkali kita mau tahu dulu nih untuk dokter sendiri nih, sekarang ini domisili di mana, tugas di mana, atau sekedar ta'aruf atau sekedar perkenalan dok. Silakan dok. Baik, terima kasih Mas Rey. Iya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kita semoga tercurahkan pada Nabi kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Asil TV, pemirsa Asil TV di rumah dan dimanapun berada, perkenalkan saya Dr. Bayu, spesialis paru dan pernafasan. Saya domisili di Pekanbaru dan dinas di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di kota Pekanbaru. Dinas, sampai situ saja dok ya? Cukup ya? Cukup ya. Kira-kira ada tambahan? Cukup dok, sepertinya untuk perkenalan ya. Dan yang pastinya ternyata spesialis paru dan pernapasan ya dok ya. Ya. Ini tambahannya. Dan para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk antum yang ingin langsung berkonsultasi atau langsung bertanya mengenai tema di kesempatan hari ini, silahkan ke 0811, ingat 0811 755 0606, yaitu melalui telepon langsung ya, bukan telepon WhatsApp. Atau antum yang tidak berkesempatan juga boleh di line WhatsApp kita, nanti akan kita bacakan pertanyaannya. Baik, dokter, di 31 Mei 2025 hari ini, tepatnya di jam 13 lewat ini, kita akan membahas tema yang sudah kita spill tadi kepada para penonton kita, pada para pemirsa kita. Katanya ini adalah hari tanpa tembakau sedunia. Betul. Begitu dok ya? Ya. Untuk
seluruh dunia katanya itu di stop untuk tidak menggunakan tembakau atau tidak merokok atau semacamnya. Ini barangkali boleh kasih info dulu dok, kenapa ini bisa dicanangkan oleh dunia? Apakah memang efek rokok itu tadi yang terlalu berbahaya? Bahkan pemerintah kita sudah menulis juga di kemasan rokok itu membunuhmu. Kalau dulu kan beda tuh dok. Kalau dulu ada impotensi segala macam gitu kan. Sekarang udah nyata-nyata itu membunuhmu. Ini boleh diinfokan sedikit dulu dok mengenai. Ya, jadi memang upaya pemerintah untuk menekan kasus rokok di Indonesia. Iya. Dan ya mengapa kita bahas satu topik yang ya mungkin pemirsa mungkin bosan ya atau diulang-ulang ya. Kami sengaja mengulang karena memang WHO itu sudah menetapkan tanggal 31 Mei ini adalah hari tanpa tembakau sedunia. Betul. Jadi itu adalah upaya supaya setiap kita mawas diri, saling mengingatkan dan di seluruh negara dan di pemerintah dan lain-lain juga untuk peduli atas rokok ini. Makanya kita selalu di sini kita bahas dan kita selalu edukasi ya, kita sharing apa bahaya dan bagaimana solusi begitu. Itulah mengapa kita bahas terkait hari tanpa tembakau. Tanpa tembakau, relate juga dengan tema kita hari ini dok ya. Relate. Nanti akan kita sambungkan ini seperti apa nanti, apakah memang ini benar-benar vaping, nanti kita akan masuk ke sana, itu apa itu vaping, apakah memang itu benar-benar untuk upaya katanya untuk bisa stop ke rokok yang konvensional atau seperti apa nanti. Baik dok, tadi sudah dijelaskan bahwa ini memang adalah sebuah upaya dari seluruh dunia, termasuk juga Badan Kesehatan Dunia ya, yang mencanangkan hari tanpa tembakau sedunia yang ini sudah kayaknya kalau saya baca-baca tadi itu sekitar 8 tujuan mulai ya dok ya, 87 per 88 pencanangan hari tanpa tembakau sedunia ini. Kemudian kenapa kita bahas ini, kata dokter tadi memang kita tidak bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pemirsa ya yang menyimak kita untuk hari ini, memang betapa mematikannya bahaya rokok itu sendiri atau efek-efek yang ditimbulkan. Mungkin banyak selain yang sudah disebutkan beberapa waktu atau di kesempatan-kesempatan berbeda oleh dokter, ternyata banyak lagi efek-efek yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri. Nah, berdasarkan data mungkin nanti akan disampaikan juga oleh dokter dan pemirsa juga bisa ikutan menyimak. Nanti kita akan tampilkan juga slide-nya seperti apa. Dan yang pastinya sekali lagi kita informasikan untuk pemirsa yang menyimak di kesempatan hari ini, kita boleh membuka line telepon untuk antum yang ingin langsung berkonsultasi di 0811 755 0606 seputar tema kita di kesempatan hari ini ya. Yang pastinya tentang rokok dan juga vaping nantinya seperti apa dan bagaimana. Baik, berikutnya dok. Setelah tadi hari tanpa tembakau sedunia dan kenapa kita bahas tema ini atau bahaya rokok ini, mungkin sebelum masuk ke vapingnya dok, nih rokok dulu nih dok, kenapa apa ya, kayak pertanyaan ini memang terlalu membosankan, kenapa segitu bahayanya rokok? Kan ada juga yang notabene-nya memang sudah perokok berat atau candu sekali, kan ini tidak mempan dok. Kalau misalnya rokok ini bahaya loh, rokok ini mematikan loh, tapi tidak mempan juga. Ini kenapa bisa kayak gitu dok? Apa memang udah mendarah daging atau seperti apa? Padahal dok. Baik, terima kasih Mas Rey. Jadi sekali lagi juga kita bahas penting ya terkait kegiatan kita pagi siang ini di Asil TV, karena untuk kasus rokok pria terkini ya, update data terkini itu dari WHO itu untuk perokok pria itu menduduki nomor 1 negara kita. Itu data yang harus kita sampaikan juga. Ini kita gembira atau gimana dok? Ya harus sedih ya. Harus sedih dok ya. Jadi memang kita sampaikan kasus perokok di negara kita memang darurat, ya mungkin kita bisa sebutkan darurat rokok ya di Indonesia, karena datanya real dari WHO dan itu update di salah di bulan Maret ya, di 2025 ini, bahwa itu 74% itu adalah dari negara kita untuk kategori perokok pria.
gitu. Jadi paling tinggi itu adalah Indonesia, Dok. Indonesia diikuti oleh masalah negara Myanmar, kemudian Bangladesh seperti itu ya, dan lain-lain. Ini presentasinya bisa sekitar di atas 75% atau lebih barangkali 74 ya. Dan 74. Saya pantau di Februari itu masih 71 ya. Iya, ini dan dia meningkat. Bisa disimak juga untuk para pemirsa Hasil TV ya, bisa kita lihat di tampilan layar itu ada data yang sudah ditampilkan, itu Indonesia 74,5% ya. Iya. Diikuti Myanmar. Ya, makanya penting kita bahas ulang terkait ini sehingga ketemu solusinya bagi para perokok. Iya, mudah-mudahan untuk berhenti merokok. Karena memang ini salah satu bentuk upaya dan memang tidak bosan-bosan kalau kita mengingatkan ini kan. Notabene ini juga negara kita kalau dari data tadi itu sudah peringkat nomor 1, Dok ya. Darurat. Dan ini kalau di rumah sakit itu masuk IGD gitu ya. Atau di atasnya lagi, Dok. Ya di rumah sakit tinggal jaga gawang ya. Masya Allah. Jadi yang kena ya ke rumah sakit. Nah, kalau sampai kan kita jangan sampai ke rumah sakit. Gitu. Iya. Bentuk preventifnya salah satunya adalah kita edukasi dengan hal seperti ini ya, Dok ya. Dan para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, di tema yang kita bahas ini kita akan lebih mendalam lagi di segmen kedua insya Allah di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Tentunya masih bersama narasumber kita Dr. Bayu ya, spesialis paru dan pernafasan. Kita akan break dan akan kembali setelah beberapa pesan yang berikut ini. Tetap di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم في طاعته. حقيقة أيها الأحبة سرني وأبهجني وأفرحني زيارتي لمركز سنة نسنتر الهجرة، وأفرحني جدا ما يقوم به الإخوة من جهد لتعليم الإسلام وعلومه. فقد حوى هذا المركز الطيب المبارك والصرح الشامخ العظيم على مسجد، والمساجد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيت كل تقي، وحث على بنائها وأمر ببنائها صلى الله عليه وسلم. وأيضا حوت بدعم هذا المركز وبتسجيل أبنائهم وبحثهم على الحضور لحلق تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، فقد تولى التدريس فيها أساتذة هم على المنهج الوسطي، يعني منزلة في العلم رفيعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن لا يحرمنا وإياهم أجره العظيم وفضله العميم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Kita masih bersama Dr. Bayu membahas vaping untuk berhenti merokok, benar apakah tidak ya. Dan kita masih bersama narasumber kita dan kita sudah bersama juga dengan rekan Ana sendiri, Abu Auni. Apa kabar? Assalamualaikum. Ana jadi grogi juga ya ketemu antum. Ini apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiba-tiba Abu Oni bersama saya kembali ya. Iya. Ini kita sudah bersama Dr. Bayu. Kita ngomongin masalah rokok tentunya. Dan tema kita adalah vaping untuk berhenti merokok. Betul apa tidak tuh? Atau benar apa tidak? Karena katanya ada, itu solusi katanya. Katanya yang merokok. Nah sekarang kita akan tanya nih sama Dr. Bayu. Kan banyak tuh perokok-perokok yang udah kelas senior mungkin ya. Tapi banyak edukasi yang didengar, dilihat mungkin di media sosial zaman sekarang. Tapi tetap aja berhenti, tetap aja susah untuk menghentikan kebiasaan seperti itu. Iya. Menurut antum itu gimana tuh? Atau kita tanya dokter? Baik, Bang Ray dan juga Dr. Bayu. Sebelumnya kita di momentum yang alhamdulillah ini adalah 10 hari
awal bulan Zulhijjah. Betul sekali. Mungkin ini adalah momentum bahwa perokok ini berhenti dari rokok ya. Pas banget. Ya, jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada. Kali ini kita membahas terkait dengan bahaya rokok elektrik atau vaping. Dan semoga di awal bulan Zulhijjah ini saudara-saudara kita yang masih terjebak di dosa Di rokok. lingkaran ini ya. Iya. Kayaknya mau nyari apa nih? Mau kemana nih? Iya. Tapi jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada, antum dan antuna masih bersama kami. Dan seperti yang Bang Ray sampaikan tadi, apakah vaping ini solusi ataukah justru memperparah? Ya, atau barangkali kita awalnya nih kita tanya sama Dokter Bayu, ini kenapa susah nih perokok diingatkan? Kenapa susah? Nah, kenapa susah? Padahal edukasi udah banyak tuh. Ada dari tayangan, ada segala macam. Barangkali ada juga saudara dari perokok ini yang juga sudah meninggal akibat rokok tadi. Ini kita tanya ahli. Baik, silakan Dokter Gimana, Bayu. Baik, terima kasih Abu Oni dan Mas Ray. Jadi memang untuk berhenti merokok itu susah gampang ya. Ada yang Allah mudahkan, ada juga Allah susahkan. Banyak yang mudah. Bahkan mereka bilang gampang kok. Pak, saya misalnya kayak Abu Oni tadi mengomentari bahwa saya satu Ramadan selesai itu nggak ada berhenti, bisa gampang gitu ya. Ada momentum misalnya kan. Memang Allah mudahkan. Terkhusus mungkin untuk perokok-perokok ringan atau perokok sedang. Tapi memang ada yang Allah susahkan. Itu terus mungkin perokok berat yang memang udah bisa level candu seperti itu ya. Karena yang kita bilang tadi untuk perokok-perokok berat itu ada indeksnya ya. Ada perokok indeksnya, kita hitung berapa dosis rokok dihirup per hari dan sudah berapa tahun. Ya, jika memang dia indeks berat ya, rokok berat ini itu memang ada kebutuhan untuk ada konseling. Jadi ada peran bagaimana untuk membantu para perokok itu dalam upaya beliau-beliau ini untuk berhenti merokok. Karena itu sudah diaplikasikan di negara-negara maju. Betul. Dan itu layanannya disupport oleh pemerintah-pemerintah di sana dan layanan kesehatan di sana. Seperti itu. Jadi memang perokok berat butuh konseling dan mungkin sekalian ditampilkan ya. Inilah beberapa faktor mengapa perokok berat itu susah untuk berhenti merokok. Nah, iya. Secara sains tuh ya, addiction atau candu. Nikotin yang ada dalam rokok masuk dalam saluran nafas kita, masuk ke dalam alveolus, dalam paru kita, masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke otak. Itu ya, dia akan meriliskan dopamin, hormon di otak itu yang bertugas untuk menimbulkan rasa bahagia dan bersifat sementara. Ketika nikotin itu turun, tidak merokok lagi dan dia akan membutuhkan senyawa nikotin itu sehingga dia butuh untuk relax lagi seperti itu. Dan juga withdrawal ya, efek putus obat zat nikotin itu sendiri, bagaimana dia gelisah, mual muntah, susah tidur saat dia memang tidak merokok. Ini kendala-kendala. Yang keempat juga behavior ya, perilaku sosial ya, sampai bahkan ada kalangan kita itu yang rokoknya sudah sampai ke taraf budaya gitu, tradisi. Maksudnya seperti apa tuh, Dok? Ya kita mungkin lihat di video-video ya, itu sudah ada anak-anak yang merokok dan itu lumrah ya. Itu memang di negara kita. Itu kalau disorot di media sosial memang terkenal itu, anak-anak yang bayi-bayi mungkin usia 2 tahun di bawah kan sudah merokok. Itu sudah menjadi tradisi ya. Atau barangkali anak putus sebentar, yang budaya tadi seperti di sebagian daerah kita kalau misalnya ada undangan itu pakai rokok ya. Iya. Ada yang seperti itu. Nah Ya? itulah mungkin Momen gitu ya. ya salah satu contoh bagaimana rokok ini sudah mendarah daging. Betul. Di sebagian orang sudah sebegitunya sehingga susah untuk berhenti merokok karena sudah lingkungan dan tradisi seperti itu. Itulah bagaimana kendala-kendala dalam bagaimana menurunkan angka perokok di negara kita gitu. Iya. Dan mudah-mudahan upaya yang sudah disampaikan oleh para tenaga medis dan juga kedokteran ini
bisa lebih mengedukasi lagi, maksudnya bisa lebih kena lagi sama si perokoknya. Dan seperti yang disampaikan tadi, mungkin kembali ada yang dimudahkan ya, tergantung niatnya juga ya, ada yang dimudahkan, ada yang dipersulit mungkin, atau dari dirinya sendiri yang memang tidak mau berhenti seperti itu ya. Kita ingatkan untuk pemirsa Hasil TV dimanapun berada untuk bisa langsung berkonsultasi dengan dokter kita di sini di 081175500606, atau penonton kita yang di mana Abu ini yang sering antum ingat kan di Hasil App ya. Di Hasil Nah, Apps. itu dia. Baik pemirsa Hasil TV yang di Hasil Apps, selain Anda bisa mendapatkan info-info Bang Ray, Masya Allah, di Hasil Apps juga antum bisa langsung nonton live Di Hasil App ya. Klinik Hasil TV. Klinik Hasil TV. Solusi sehat kita bersama. Betul sekali. Tapi menyambung Betul, pembicaraan tadi silahkan. Bang Ray tadi, kita kan membahas terkait dengan vaping. Tadi kan udah dibilang tuh kalau katanya udah diingatkan berkali-kali tetap tidak. Ya ada sebab-sebabnya ternyata yang menyebabkan seseorang itu berhenti merokok. Ada poin 4 poin tadi ya. Salah satunya ada yang sudah menjadi budaya, ada yang menjadi kebiasaan, kemudian ada yang memang sudah candu sekali ya. Ya. Ini kita mau nanya nih. Nah, terkait dengan Jangan nanya. kandungan. Nah, iya, Betul. Dokter Bayu. Kandungan rokok elektrik dengan rokok konvensional. Atau mungkin ada yang kretek nih, turun dari kretek ke filter, turun dari filter ke vape atau vaping ini ya. Ini bagaimana pandangan Dokter Bayu? Atau ada yang mengatakan katanya lebih bahaya yang elektrik dari yang konvensional, atau ada yang mengatakan lebih bahaya yang konvensional dari elektrik. Ini tuh seperti apa tuh? Ya, baik, terima kasih Abu Oni dan Mas Ray. Jadi memang keduanya memang sama-sama bahaya. Sama-sama bahaya. Ya, keduanya dapat menimbulkan peradangan pada paru. Keduanya dapat menimbulkan zat kanker atau kita sebut dengan karsinogenik pada organ paru dan selain paru. Iya. Dan kemudian keduanya juga dapat menimbulkan kecanduan atau adiksi. Karena keduanya itu memiliki kandungan nikotin. Nah, bedanya di vape, untuk yang vape yang awal-awal diproduksi ya, itu ada yang pilihan yang tanpa nikotin. Nah, ini yang kita akan bahas nanti. Karena vape itu sejatinya e-cigarette atau rokok elektronik. Itu memang dalam literasi WHO itu ada yang kategori yang ada dua. Ada kategori yang ENNDS atau ENDS. Apa itu? ENNDS itu Electronic Non-Nicotine Delivery System. Jadi tidak ada nikotinnya pada Di elektrik ini dok ya? Ada yang kedua, ENDS, Electronic Nicotine Delivery System. Ada nikotinnya. Jadi sebetulnya untuk vape itu nggak satu, banyak. Dan sayangnya industri vape itu mencari celah sehingga itu mungkin ada di sebagian negara yang belum kuat regulasinya seperti itu, industri vape ini masuk. Karena kita lihat di negara maju seperti di Inggris, di Inggris itu layanan kesehatannya kita sebut dengan National Health System itu NHS itu sudah menerapkan klinik berhenti merokok. Kita sebut dengan klinik berhenti merokok. Ada upaya, membantu untuk para perokok untuk berhenti merokok. Itu disupport dan itu gratis. Gratis ya. Mereka layanan kesehatan itu malah sumber pendapatannya adalah operasional adalah pajak. Masya Allah. Bukan bayar dari pasien. Jadi pasien itu merasa terbantu dan obat-obat itu juga. Ya. Itu salah satu menjadi pilihan dari para perokok berat untuk bisa membantu untuk dalam berhenti merokok seperti itu. Iya. Tadi sempat Bayu menyampaikan gratis ya klinik di Inggris. Ya. Di klinik Hasil TV juga gratis, Bang Ray? Betul. Baik. Silahkan aja tuh di 081175500606. Free, bisa langsung tanya ke dokternya ya. Spesialis lagi ya. Spesialis lagi paru dan pernapasan. Dok, tadi kalau dikatakan rokok konvensional atau yang kretek tadi sama vape ini sama-sama bahaya, Dok. Katanya seperti itu ya. Tapi kata ada yang mengatakan kalau vape ini tidak berefek ke parunya.
Atau ada yang mengatakan saya nggak apa-apa kok kalau pakai vape sampai sekarang umur sekian masih nyaman-nyaman aja, nggak ada efeknya. Itu gimana tuh Dok? Apa memang tidak berefek kepada beliau atau bisa dipukul rata statement yang seperti itu? Memang statement banyak ya. Kita nggak bisa ngambil satu-satu. Betul. Jadi kaidahnya adalah bagaimana kita membedakan antara testimoni sama bukti. Testimoni itu sebagian orang aja. Nah, itu bedanya tuh ya. Saya atau bapak saya atau kakek saya sudah begini, tapi nggak apa-apa, aman. Itu testimoni. Betul. Tapi kita jangan samaan sama evidence atau bukti. Iya. Bahwa penelitian sudah dijalankan misalnya. Penelitian di Surabaya, penelitian di Jakarta, penelitian di Jerman dan sebagainya. Itu populasinya lebih banyak. So kemudian prosesnya juga lebih banyak gitu. Dan lebih lebih datanya lebih akurat gitu. Jadi jangan sampai kita mendalih kepada satu yang bersifatnya testimoni saja. Kemudian kita ambil statement kebenaran itu sebagai dalih kita seperti itu. Jadi nggak bisa seperti itu. Karena vape sendiri ya di kasus juga banyak yang usia 18 tahun ya. Dilansir di salah satu media sosial itu di berita usia 18 tahun vape ya masuk ke IGD dan keadaan parunya sudah kolaps. Parunya kempes. Gitu sehingga pasang selang harus kembang lagi dan ya gitu. Dok, tadi dokter mengatakan ada 2 jenis vape ya, secara garis besar aja Dok ya. Iya. Non nikotin dan Nikotin. Tapi kita orang awam nih. Betul. Alhamdulillah bukan perokok ya. Alhamdulillah. Bukan. Ya, kita melihat orang yang pakai vape ini itu digantung ya, Bang Rey ya, dikalungkan gitu. Jadi kapan dia mau ya tinggal hidupkan aja gitu. Atau tinggal dihisap gitu ya. Atau tinggal dihisap. Dihirupnya. Gitu. Nah, kita yang melihat sebagai orang awam heran dari mana asap yang ditimbulkan oleh vape, baik non nikotin ataupun yang pakai nikotin. Atau boleh jadi dikatakan bahayanya itu dari mana gitu Dok? Kalau bisa. Apakah memang kandungannya itu atau seperti apa? Oke. Mungkin boleh dibantu yang slide yang kedua yang betul. Terkait dengan supaya lebih ilmiah ya Dok ya. Nah itu ditampilkan bahwa generasi vape ya, itu yang barusan generasi vape itu dibuat saat awal hingga generasi keempat. Nah ini adalah bagaimana skema ya untuk layanan berhenti merokok itu. Setelah dokter men-assess satu pasien tersebut, perokok itu dia di fase mana? Ya ada pre-contemplation, contemplation itu bagaimana? Dia fasenya sudah di mana? Sudah berhenti merokok atau belum? Sudah berkali-kali berhenti merokok atau belum? Atau belum ada niat sama sekali? Nah itu dinilai. Kemudian nanti dokter akan mendapatkan pilihan dengan obat atau tanpa obat, farmakoterapi atau non farmakoterapi, itu. Tentu yang diutamakan yang tanpa obat dulu, bisa konseling, ya nasihat, briefing, ya, kemudian juga terapi perilaku, terapi alis seperti itu. Itu jika tidak bermanfaat, ada pilihan yang farmakoterapi dengan obat. Jadi di slide ada yang disebut nicotine replacement therapy (NRT). Ada juga bupropion dan phenylephrine. Sering sekali bupropion dan phenylephrine itu belum masuk di negara kita. Jadi NRT ini banyak macamnya, Mas Ray. Jadi ada yang dalam bentuk patch atau ditempelkan seperti itu ya di organ tubuh kita, sehingga nikotinnya masuk dan akhirnya efek candunya bisa berkurang. Ini jenisnya injeksi atau gimana Dok? Patch, tempel. Oh, tempel. Kayak koyo. Iya. Jadi kemudian juga ada yang bentuknya gums, permen karet, sehingga nikotinnya bisa masuk ke dalam tubuh sehingga dapat mengurangi efek candu itu. Nah, itu kan memang faktanya yang bikin candu dalam sisi medis ya, sains itu memang dari sisi nikotinnya. Nikotin ini yang membuat pasien itu kembali untuk merokok seperti itu. Nikotin itu yang dijual sebetulnya. Zat di dalam nikotin itu yang dijual sebenarnya. Nah makanya salah satu tools atau salah satu alat untuk kita sebut dengan harm reduction pada vape itu termasuk dari kelompok dari
NRT itu salah satu pilihan dari nicotine replacement therapy. Iya, iya. Jadi sebetulnya pemilihannya sangat harus bijak ya. Dokter yang bijak untuk menilai apakah dia sebetulnya dia bisa dengan patch atau dia dengan gums atau pilihan-pilihan lain atau obat gitu ya. Karena perbedaannya adalah antara nicotine replacement therapy yang berbentuk vape, Ya. e-cigarettes yang NDS itu yang ada nikotinnya, Ya. sama dengan gums. Itu bedanya kan sama-sama di nikotin. Iya. Sehingga bisa mengurangi efek candu pada perokok. Tapi bedanya adalah yang ini ada superiornya, yang vape-nya. Kenapa? Karena sama-sama menghisap. Iya, iya, iya. Jadi perokok itu saya nggak enak gitu kalau kesannya ya. Misalnya ada kendala di situ, dia nggak bisa dengan patch, dia nggak bisa dengan gums atau dengan sediaan-sediaan yang lain. Baru itulah pilihan terakhirnya dengan Vape vape. ini. Dan vape itu pun harus dengan rekomendasi dokter. Jadi dokter bisa menimbang-nimbang nih orang apa bisa dia pakai vape atau dia makan nanti dual use. Boleh jadi nanti dia bohong-bohong, dia nanti pakai vape, nanti dia rokok juga. Rokok juga. Dual use itu makin bahaya. Di situ apa namanya bumerangnya gitu. Jadi vape itu memang betul-betul dia bisa mengikuti arahan dokter dan dia bisa perlahan di-adjust nikotinnya sampai 0. Tujuannya itu. Jadi goalsnya adalah saat e-cigarette atau vape itu di-adjust, diukur, diturunkan sampai ke 0 nikotinnya sehingga dia tidak ada kendala dalam berlepas diri dari nikotin. Tujuannya itu ya dok ya. Tujuannya itu. Tujuannya 0 nikotin dan berhenti. Okay. Bukan selain itu. Oke. Kebanyakan yang membuat statement-statement itu ya selain itu, ya betul. Selain dari indikasi itu. Pengalian itu juga. Tapi para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, menarik perbincangan kita bersama Dr. Bayu, spesialis paru dan pernapasan. Dan untuk antum yang ingin berkonsultasi langsung kita ingatkan kembali, silahkan menelpon di 081175500606. Ada pertanyaan rupanya di laman media sosial kita. Boleh kita jawab dok? Boleh. Kita bacakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Ana sudah berhenti merokok 6 tahun dok. Dia 6 tahun udah berhenti merokok, tapi setiap Ana mencium atau menghirup asap itu susah bernapas. Nih, kenapa ya dok? Apa tetap ada membekas gangguannya atau antisipasinya obat ini seperti apa katanya dok? Baik, terima kasih pada yang bertanya. Semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk kedepannya. Memang kalau 6 tahun pajanan rokok sudah risiko bronkitis dan juga mungkin ada bakat peradangan saluran nafas lain seperti asma. Ya, jika memang ada keluhan sesak, itu sebetulnya harus ada screening lebih awal ya terkait dengan saluran nafasnya. Bisa dilakukan pemeriksaan penunjang ya, seperti spirometri, uji fungsi paru. Memang jika memang ada kekurangan dari kapasitas ataupun alirannya, itu memang sudah mengarah kepada suatu penyakit bronkitis atau yang asma atau penyakit-penyakit saluran pernafasan lainnya. Itu sebaiknya dikonsultasikan ke dokter langsung atau? Betul, konsul dokter dan melakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada dan spirometri. Gitu. Dan ini salah satunya ya, sudah berefek baru 6 tahun gitu kan. Kan ada yang udah belasan tahun katanya nggak apa-apa, biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ini salah satu pemirsa kita udah berefek itu dengan napas tadi ya. Dan itu sebaiknya langsung dikonsultasikan ke dokter ya dok. Bahkan ada orang yang 1 kali hisap udah efek. Udah efek dia. Udah efek ya. Jadi itu beda-beda orangnya. Betul. Tapi Dokter Bayu dan Bang Ray terkait dengan ini mungkin di luar kapasitas Dokter Bayu, Allah alam ya, terkait dengan pecandu rokok dokter. Kita kan melihat kalau orang yang merokok itu, kalau yang sudah lama seperti yang Bang Ray sampaikan tadi ya, ada yang bertanya sudah 6 tahun atau bertahun-tahun, itu gigi dan kuku kelihatan kuning kecoklatan. Nah, kira-kira ada sambungannya nggak ke spesialis paru? Betul dok. Ini kenapa tuh dok? Korban monoksida yang adalah merokok asap. Itu berefek tuh ya? Ya, vape tidak ada karbon monoksida, CO. Tapi dia punya ribuan zat-zat kimia lain yang tentunya berdampak pada peradangan dan karsinogenik pada saluran pernafasan paru. Dan untuk yang efek
kecoklatan itu memang gas asap itu, gas emisi asap CO ya, karbon monoksida itu yang membuat kecoklatan. Bahkan ya tidak aja lah kuku ataupun gigi ya, parunya aja udah hitam gitu. Para perokok di biopsi ya. Kemudian perokok yang sudah meninggal gitu ya, di biopsi dada, di biopsi organ parunya, kita nampak bahkan mungkin udah melihat video-video mungkin di mana ya. Betul. Paru yang hitam. Atau dibungkus rokok sekalipun. Iya, balik orang. Itu kayaknya susah menerjemahkan ya. Baca bisa, cuman susah mengaplikasikannya. Tapi para pemirsa, sebelum kita lanjutkan, Abu, ini para pemirsa Asil TV dimanapun berada, yang di Asil App atau yang menyaksikan kita di Asil App juga bisa langsung menelpon kita di nomor yang sama ya. Masya Allah. Di 0811-755-0606. Mumpung Dokter Bayu masih di sini, bisa langsung bertanya kepada beliau seputar tema kita khususnya untuk hari ini ya. Ini Bau nih, kalau tadi vape-nya, vape sudah dijelaskan oleh Dokter Bayu tadi, ternyata juga ya mirip-mirip lah efeknya sama rokok konvensional ya. Ternyata itu sama-sama bahaya ternyata. Iya. Tapi apakah di negara kita saja ini kan sudah beredar juga ya, Dok ya, di negara kita vape ini bebas juga dijual. Apakah di negara kita saja atau di seluruh dunia ada aturannya terkait yang vape ini, Dok? Iya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Apa memang di negara kita Indonesia ini khusus di sebebas-bebasnya menjual seperti itu, atau memang di negara lain ada aturannya nih, poin ini vape-nya boleh segini gitu? Ya jelas, terima kasih kepada Mas Ray. Memang regulasi itu dibutuhkan. Dahulu saya baca belum ada regulasi, tapi kalau nggak salah di awal-awal 2025 sudah ada regulasi tentang bagaimana legalisasi dan penjualan dari vape ini, rokok elektronik ini. Jadi memang problemnya banyak ya untuk vape ini. Pertama memang problemnya adalah sejatinya memang konsep dari harm reduction tools dari vape ini kebanyakan belum dipahami oleh banyak orang. Jadi harm reduction atau reduction untuk menurunkan harm berbahaya. Jadi untuk menurunkan zat berbahaya. Kayaknya edukasinya perlu lagi nggak, Dok? Betul. Jadi vape itu sejatinya dibikin ya untuk itu, untuk menurunkan level nikotinnya seperti itu. Jadi pada literatur itu adalah disebut dengan harm reduction tools, atau untuk menurunkan zat berbahaya, sehingga dia bisa menurunkan nikotin, efek candunya, dan dia bisa putus dari berhenti dari merokok seperti itu. Itu banyak sekali yang belum bisa dimengerti, bahkan di nakes sekalipun seperti itu. Jadi vape itu ya sama aja seperti itu ya, nggak ada gunanya, atau itu industri yang ilegal saja atau seperti apa. Sebetulnya sejatinya dibikin dahulu itu ada indikasi medisnya, dan itu memang hanya medis yang menggunakan, tidak sembarang. Jadi ada regulasinya, penggunaannya tidak bisa dijual. Bahkan di negara maju sekalipun mungkin bisa ditayangkan apa yang NHS itu, itu National Health Service seperti di negara Inggris ya. Itu memang berdampak positif pada para perokok. Bisa ditampilkan di slide ya. Yang NHS itu berdampak positif kepada perokok berat dalam berhenti merokok. Jadi mereka itu menggunakan vape, salah satu modalitas, salah satu alat untuk berhenti merokok yang sudah disampaikan tadi. Sudah berulang-ulang kali, ya indikasinya jelas. Jadi ini dia, Dok. Ini yang macam-macam vape ya. Ya. Dari generasi pertama sampai yang disebut dengan POS. Ini variannya. Update ya, Bang Rey ya. Ya, ini saya jenis yang terbaru dari WHO ya. Oke. Itu sebelah kiri itu yang dari e-cigarette itu ya. Ada yang menyerupai rokok yang biasa, rokok konvensional. Kemudian keluar lagi ada yang pens ya. Kemudian ada juga yang mods gitu ya. Masya Allah. Itu memang jadi industrinya macam-macam. Jadi industri itu bagaimana bekerja, dia mencari celah di mana yang bisa tanpa ada regulasi seperti itu. Jadi memang seperti yang di Inggris itu memang dipakainya sebagian untuk layanan kesehatan saja. Bahkan diambil di apotek.
Ya, mohon maaf dok, ini bisa diterangkan yang mana nih generasi awal, dan di sini kan kita lihat nih ada Atau yang pertama muncul, kiri. abis itu yang Ya. paling baru yang mana nih dok? Ya. Sebelah kiri ke kanan. Oh, Oh, begitu gitu. ya, Taib. Supaya pemirsa nggak bingung dan kita ya. Oh, sebelah kiri ke kanan ya. Iya. Dan ini kita harapkan para pemirsa ini bukan untuk pilihan ya, jangan Iya. nanti gambarnya ini bagus gitu, enggak juga ya. Tapi katanya dok, uap vape ini ramah lingkungan ya dok? Nggak berbahaya bagi perokok pasif atau gimana? Berbahaya. Berbahaya ya dok ya? Dan Liquidnya berbahaya, asapnya juga berbahaya. iya, Jadi berbahaya alih mereka untuk lebih aman itu di sisi nikotinnya. Mohon maaf, di sisi CO. Jadi vape tidak ada gas CO. Tapi juga banyak zat berbahaya yang lainnya. Jadi sama aja gitu. baik. Ternyata serunya harus dibatasi lagi nih. Karena sejatinya kan vape ini dia caranya dipanaskan, bukan dibakar. Iya. Sehingga tidak ada gas asap atau CO itu. Jadi liquid itu dipanaskan. Kalau rokok, tembakau kering dibakar, hasilnya asap gitu ya. Kalau vape dipanaskan, dia liquid, bahan dasarnya dipanaskan, sehingga dipanaskan itu tidak ada bahan CO-nya. Iya. Tapi bahkan yang terakhir ini, yang jenis mungkin yang pot atau mos saya nggak tahu, Iya. itu memang ada yang dibakar. Jadi mungkin judulnya ya, tapi ternyata lihatnya itu dibakar, ada apinya, Dibakar. sehingga memang ada CO-nya. Iya. Jadi ya lebih bahaya juga gitu. Nggak tahu juga kita ke depannya seperti apa nanti. Masya Allah. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Tetap bersama kita di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama, dan tetap bersama Abu Uni dan juga Dr. Bayu, spesialis paru dan juga pernafasan. Jangan kemana-mana. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, balik lagi kita di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Kita masih bersama rekan anak Abu Uni dan juga Dr. Bayu. Kita masih bahas seputar vaping, berhenti merokok, benar apa tidak gitu ya. Benar apa enggak nih? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bayu banyak hal tentang vape ini. Ternyata memang salah satu upaya untuk perokok konvensional untuk berhenti Upaya merokok. medis. Upaya medis untuk berhenti. Ini takut
Ucapan seperti ini dipelintir gitu ya. Apa memang benar untuk berhenti saja? Atau memang nanti malah kecanduan dok? Enak nih. Ini gimana nih dok? Tapi ini perlu penegasan. Betul, kembali, betul. Ya. Baik. Silakan dok. Baik, penegasannya adalah terima kasih Mas Ri dan Abu Amni. Jadi sesuai judul ya, apakah benar vape solusi berhenti merokok? Betul. Jadi jawabannya adalah ya, betul. Tapi dengan syarat. Oh, tapi ada tapinya dokter. Sesuai dengan indikasi medis. Betul. Sesuai dengan fungsi hakikatnya vape itu dibuat adalah untuk sebagai harm reduction atau alat atau modalitas untuk perokok berat khususnya dalam tujuan untuk berhenti merokok saja. Tidak selain itu. Tidak untuk dual use. Ya, antara dia sudah merokok kemudian dia pakai vape, akhirnya dua-duanya tidak untuk dual use, atau tidak untuk yang baru untuk mencoba, sebelumnya bukan perokok, bukan ex-smoker, tapi dia langsung mencoba vape. Nah, itu bukan selain indikasi medis. Sehingga tujuannya adalah satu, tujuan adalah harm reduction, dan juga di bawah di bawah rekomendasi dari para ahli dalam proses untuk berhenti merokoknya. Sehingga di situ ada proses pemilihan obat, mungkin dengan nasihat terlebih dahulu, obat atau dengan farmakoterapi atau dengan nikotin replacement terapi yang lain. Jika memang tidak bisa semua dan perokok berat itu memang sudah gagal berkali-kali, bisa dicoba dengan rokok elektronik. Yang sejatinya rokok elektronik itu bisa di-adjust sampai 0. Sampai nikotinnya tidak ada, sehingga perokok ini sukses dalam berhenti dalam merokok. Seperti itu. Sepertinya ada yang menghubungi kita untuk saat ini. Kita coba terima di ujung telepon para pemirsa di 081175500600. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan hamba Allah di Bengkulu. Iya, silakan Bapak yang di Bengkulu. Pertanyaannya kepada dokter kita. Ya, saya mau nanya, dok. Ya, silakan Pak. Saya kan perokok berat. Saya ngerokok ini mungkin udah lebih kurang 40 tahun lebih. Saya sudah berusaha untuk berhenti lebih kurang dalam kurun waktu 5 atau 7 tahun. Ya, silakan Pak. Terus? Ya, tetapi pertama saya berhenti, kepala saya sakit Pak Dokter. Kemudian saya merokok lagi. Ya. Setelah berhenti lagi, kembali kepala saya sakit. Saya ke dokter, katanya kolesterol tinggi. Baru kemudian saya kembali merokok, sehat lagi. Perlu saya ini dengan dokter. Saya pencandu rokok yang lebih kurang sehari dulu 5 atau 6 bungkus sehari, dok. Jadi gimana solusinya agar saya bisa berhenti total dari merokok ini? Itu saja Bapak? Ya, itu aja. Gimana kiat-kiatnya atau tip-tipnya agar saya bisa berhenti total? Sekarang saya masih merokok, tapi satu bungkus 2 hari. Ya. Ya, itu saja Pak ya. Ya, itu aja. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bengkulu, Dok. Jadi subhanallah ya, merokok udah lebih dari puluhan tahun. Jadi kalau langsung ke orangnya alhamdulillah enak ya. Iya, jadi konsultasinya langsung ke betul. Bersangkutan ya. Yang bersangkutan. Jadi berhenti balik lagi, berhenti lagi. Ini gimana Dok? Yang pusing-pusing tadi. Baik, silakan Dokter Bayu. Baik, terima kasih. Jadi memang itu ya faktanya ya. Jadi kita sedikit sudah bahas tadi terkait dengan layanan berhenti perokok. Ya, jadi memang
sebetulnya perokok berat itu butuh untuk dibantu. Iya. Sehingga bisa step by step dia dibantu untuk berhenti dalam merokok. Jadi nikotin addiction itu fakta. Jadi tidak bisa dipungkiri secara medis memang zat itu jika tidak dikonsumsi lagi pagi perokok, dia akan menimbulkan gejala. Iya. Jadi memang dari penelpon sudah sakit kepala atau dan lain ya. Dan dia kembali sembuh kembali sehat setelah merokok, yaitu setelah nikotinnya sudah ada lagi dan dopaminnya sudah ada lagi sehingga dia merasa fit lagi. Itu ringkalan setannya. Memang faktanya rokok ini memang lebih candu daripada minuman alkohol. Iya. Itu beban candunya lebih besar daripada minuman alkohol. Mungkin boleh diskusi sama para peminum ya. Iya. Mungkin bisa jujur dia minum karena ikut-ikutan, ada momen ikutan. Tapi tidak sebegitu candu daripada orang yang merokok. Itu silakan mau kalau ada mau diskusi ya. Itu silakan ditanya dengan jujur itu. Iya. Iya. Faktanya adalah candu rokok itu lebih besar daripada candunya minuman alkohol. Iya. Jadi sebenarnya perokok berat ini memang harus ada solusinya, harus ada layanannya, harus ada yang membantu untuk Konselingnya ya dokter ya. konselingnya dalam dia sehingga sukses dalam berhenti merokok. Kalau kita memberikan jawaban kepada Bapak di Bengkulu, memang ya pertama ya niat ya, kita mungkin teori saja ya karena tidak bisa live dengan Bapak bertemu melakukan ini dan itu seperti itu ya. Sebagaimana yang sudah jelaskan tadi di konseling ya, ada beberapa terapi pilihan ya, ada dengan obat, tanpa obat, dengan obat ada varenicline, bupropion, kemudian ada NRT yang belum ada di Indonesia ya. Sangat sayang sekali. Jadi ya memang secara teori ya, pertama ya niat. Lurusnya niat itu sangat membantu dalam proses berhenti merokok. Kemudian ada momentumnya. Saya berulang kali kepada pasien selalu menasihatkan untuk jangan buru-buru untuk memutuskan berhenti merokok. Kenapa? Kenapa jangan buru-buru? Karena kalau buru-buru kurang bulat tekadnya gitu. Jadi gegabah saya berhenti dah. Nanti balik lagi. Tapi dia belum begitu mendalami kenapa nanti kerugian ya belum dia pikirkan, kemudian manfaatnya juga dia tidak terlalu memahami seperti itu ya. Sehingga dia tidak begitu bulat tekadnya, tidak begitu kuat. Beda seorang yang perokok, dia sebelum memutuskan dalam merokok, dia baca dulu apa efeknya, kemudian apa kendala-kendala ke depannya. Saya akan nanti seperti ini. Jadi dia kurang persiapan seperti itu. Juga itu berdampak kepada keberhasilan dalam berhenti merokok. Kelurusnya niat. Kemudian yang kedua, yang lingkungan. Ya teori ya. Jadi memang harus lepas dari para perokok, ganti kawan, ganti circle. Betul. Jadi misalnya dia banyak sekali saya sudah berhenti merokok tapi kecium bau rokok lagi, saya merokok lagi. Atau bertemu orang-orang yang merokok lagi dan bertemu teman lama dok ya. Bertemu lama sehingga dia merokok lagi. Disodorkan lagi. Walaupun tidak disodorkan, craving, dia gelisah jadinya. Ini saya butuh seperti itu. Dan itu mempengaruhi akalnya dan seterusnya seperti itu. Jadi memang harus yang kedua adalah putus dari rokok itu, lingkungan merokok itu. Jika memang di tempat kerja yang tidak bisa, tolong dikasihkan toleransi. Dan saya sedang proses begini dan toleransi kalau mau rokok pisah dan lain-lain seperti itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak di Bengkulu. Semoga Allah mudahkan untuk. Tapi tadi dok, beliau sempat mengatakan bahwa saya merasa sehat lagi. Apakah merasa sehat ini pengaruh nikotin atau memang betul-betul sehat begitu dokter? Iya. Apakah balik karena dapat rokok lagi atau gimana? Atau memang betul-betul merasa itu tidak bisa statement ya, merasa. Betul. Jadi merasa itu kan ya kita lihat lagi dia sudah mendapatkan nikotin dan dopamin sudah ada lagi di dalam tubuhnya ketika itu, dan dia serasa fit lagi. Karena tanpa nikotin dia
faktanya dia merasakan gelisah dan withdrawal effect itu. Dia itu nyata memang. Efek putus obat, efek candu putus obat dari nikotin itu gelisah, palpitasi, agitasi, ya, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur dan seterusnya. Itu berlangsung dalam seminggu 2 minggu awal. Jika setelah itu bisa dilewati, itu akan lebih mudah lagi. Masya Allah. Seperti itu. Itu makanya butuhnya persiapan. Persiapan jika memang sudah tadi Bapak di Bengkulu, ya semoga Allah mudahkan. Dan itu yang kita sebutkan tadi memang butuh layanan kesehatan yang kita harapkan di negara kita juga ada. Karena kiblat ya negara-negara maju sudah ada. Seperti di Inggris itu ya. Itu memang ada layanan kesehatan untuk berhenti merokok. Itu disupport seperti itu. Sisi lain yang bisa kita tangkap di sini Abu Uni dari Bapak di Bengkulu mudah-mudahan menjadi solusi yang sudah disampaikan oleh dokter lagi. Mungkin terlepas dari itu semua adalah selain lingkungan yang sudah disampaikan juga, sisi positifnya memang perokok berat ini perlu dirangkul juga ya untuk berhenti. Betul. Ya. Perlu diberikan spirit juga agar memang untuk berhenti. Kita doakan juga Bapak yang di Bengkulu ya. Betul. Dan TV yang di Bengkulu yang baru bertanya. Nah, itu dia. Syafakallah, semoga Allah mau menyembuhkan Bapak dan yassarallahu laka. Semoga Allah mudahkan untuk berhenti total merokok. Nah, itu dia. Iya, soalnya itu tadi terakhir beliau menyampaikan bagaimana supaya anak itu berhenti total. Nah, itu berarti dia. Ada kemauan, Dok. Ya, mudah-mudahan ini yang sudah disampaikan tadi memang bisa diterapkan oleh Bapak tadi. Atau perokok-perokok lain yang menyimak kita untuk kesempatan hari ini. Dan ingin bergabung juga silakan di 0811 755 0606, juga di laman medsos kita, di TikTok dan juga Facebook kita, atau di YouTube kita, atau di Asil App ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan anak Abu Uni, yang menyimak kita di Asil App juga bisa menelpon kita di nomor yang sama dan langsung berkonsultasi dengan Dr. Bayu, spesialis paru dan juga pernapasan yang sudah bersama kita untuk hari ini. Dok, sebelum kita... Ya, gratis ya. Nah, bukan hanya di Inggris saja. Free ya. Di klinik Asil TV juga itu free. Itu juga free, betul. Salah satu momentumnya seperti bilang Dr. Bayu tadi, Zulhijjah. Ini Zulhijjah, 10 hari ini. Ini momen juga untuk para... hari-hari yang utama. Nah, itu dia. Dilipat gandakan juga ya. Kalau niatnya bagus pasti dilipat gandakan juga. Dok, kita ke tema kita yang tadi, Dok. Kan itu vaping ini salah satu cara memang untuk berhenti dari perokok berat itu ya. Ini perlu pengawasan nggak, Dok? Pengawasan dokter misalnya sampai di titik mana seseorang itu dikatakan memang sudah berhenti merokok ketika diberikan vaping ini, atau malah keterusan tadi itu, Dok? Ada jangka waktu mungkin atau seperti apa? Ya, mungkin detailnya untuk layanan berhenti merokok itu atau smoking cessation itu ada beberapa pertemuan. Oh iya. Ada pertemuan, ada mungkin kuesioner, formulir tertentu di assess di awal tadi sudah saya. Berarti memang dalam pendampingan, Dok ya? Betul, dalam pengawasan, monitoring. Di sana ada dokter spesialisnya, di sana ada psikiaternya, di sana ada perawatnya. Dan itu dikaji lebih dalam. Sehingga tidak dual tadi ya, tidak merokok juga, vaping juga gitu. Sehingga tidak bisa bohong. Betul. Itu. Sehingga dia betul tentu dan tidak bisa memang bohong dan objektivitas di situ ada. Karena ada alat untuk mendeteksi CO yang ada di rokok konvensional. CO analyzer. Jadi sebelum dia pertemuan dilakukan tes tip terlebih dahulu, sehingga kita tahu CO pertemuan ini berapa persen. Kemudian pertemuan kedua ada berapa persen? Ada nggak perkurangan? Iya. Jika memang dia sudah dari awal ada ketimpang tindihan antara subjektif dan objektifnya, dia bilang begini dan di objektifnya ternyata masih CO masih tinggi, masih merokok, ya ini kita nilai belum ada keseriusan dalam berhenti merokok. Jadi memang ada sistematiknya. Berarti pengawasan dosis dan pengawasan. Iya, resepnya itu siapa yang menentukan ini? Dokter ini ya? Dokter ya? Dokter, pemilihan modalitas juga dokter. Oke. Mana yang cocok bagi perokoknya. Dia sudah mencoba ini sebelumnya, riwayat dia berhenti merokok sudah ada mungkin 2 atau 3 kali. Makanya tadi vape adalah salah satu modalitas terakhir pengganti nikotin replacement terapi untuk para perokok yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok. Iya, itu. Karena ada pilihan yang lain. Ada obat yang lain, ada yang gums, ada yang patch, yang itu lebih harm reduction. Tapi yang
vape ini ada sensasi menghisapnya. Oh. Kalau tingkatannya mana nih, Dok? Gimana? Tingkatannya dari yang paling ringan ke yang paling berat? Apakah gams lebih ringan? Itu tuh ada dosisnya. Ada dosisnya. Sehingga nikotinnya itu bisa di-adjust, bisa diatur dalam para perokok itu. Sehingga dan perilakunya juga di monitoring. Bisa dilihat ya, Dok, dilihat. Itu dilihat dari pertemuan dan hingga pertemuan kedepannya itu dilihat perilakunya. Memang dia sudah di level mana dalam berhenti merokok. Gitu. Sepertinya kita terbatas oleh waktu ya. Masya Allah. Tanpa terasa ya. Iya. Tapi sebelum kita close atau kita tutup pertemuan kita dengan Dr. Bayu untuk hari ini di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Untuk para antum dan antuna pemirsa Asil TV dimanapun berada, barangkali kita minta sedikit nasihat nih. Kenapa? Bagaimana cara memang harus berhenti merokok total? Apa nasihatnya sudah sering tapi belum juga terasa atau gimana ini? Mungkin kesimpulan terakhir dari dokter kita. Berarti ini udah bab 5 ya, penutup. Betul. Udah kesimpulan gitu. Kesimpulan. Silakan. Ya, silakan, Dok. Saran dan kesimpulannya bagaimana nih? Betul. Ya, sebagai kesimpulan dan closing ya, kesimpulan dan penutup bagi kami sebagai narasumber. Jadi memang vape ini ya adalah salah satu modalitas dalam pilihan dalam proses dalam berhenti merokok. Salah satu harm reduction tools ya, modalitas untuk menurunkan mudarat dalam suatu rokok. Dan apakah dia menjadi solusi? Kan selesai judul ya. Apakah dia menjadi solusi dalam para perokok dalam berhenti merokok? Ya, itu jawabannya ya. Tapi satu sisi ini saya khawatir nanti dipelintir dan makanya kita sampaikan bahwa ini seperti bumerang ya. Kita sampaikan transparan. Publikasi ilmiah itu ada yang mengatakan menjadi solusi. Ada juga yang mengatakan di sebagian negara tidak menjadi solusi. Jadi memang ada pihak kontroversi. Ada yang menjadi solusi, ada yang tidak menjadi solusi. Walaupun menjadi solusi, tapi tetap ada dosis dan aturan tertentu ya, Dok ya. Waktunya. Jadi memang kalau untuk yang sisi yang tidak menjadi solusi, memang ada penelitian yang dia para perokok di Korea nggak salah, para peneliti di Korea, para perokok dan menjalani smoking cessation, berhenti merokok, dan dia beralih kepada vape atau rokok elektronik, itu meningkat angka kasus cancer. Itu dalil untuk pada tidak menjadi solusi. Betul. Itu ada di Korea. Tapi itu publikasi ilmiahnya belum kita harus diteliti lagi dari mana benang merah seperti itu antara dua sisi ini. Jadi kita sampaikan dua-duanya. Ini harus transparan, edukasi harus transparan sehingga dan kita mengambil garis tengah. Bukan tidak sama sekali ada manfaatnya. Karena sejatinya dia diproduksi, dibentuk untuk yang non nicotine delivery system, sehingga tujuannya adalah tools for harm reduction atau menurunkan dari angka perokok, sukses dalam berhenti merokok. Sehingga makanya kita sampaikan bahwa betul sebagai salah satu modalitas dalam berhenti merokok dengan syarat adalah bagi para perokok berat, ya bukan perokok ringan atau yang belum pernah merokok mencoba untuk vape. Betul. Perokok berat yang sudah berkali-kali gagal dalam proses berhenti merokok dan sudah mencoba nikotin replacement yang lain, sudah berbagai dicoba obat-obat yang sebelumnya, ini menjadi solusi dan itu juga di bawah pengawasan dan monitoring dari para ahli. Masya Allah. Sudah dapat kayaknya nih poinnya, yaitu sukses berhenti merokok. Tapinya ada. Tapinya ada. Baik. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama atau kita bincangkan bersama Dr. Bayu ini menjadi sebuah edukasi dan ilmu juga dan menjadi momentum serta semangat juga dan niat yang kuat bagi para perokok berat khususnya yang menyimak kita bisa untuk berhenti merokok ya. Istilahnya bercerai dengan rokok ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi
Langsung talak 3 ya. Masya Allah. Dan jazakallah khairan juga untuk Bapak yang di Bengkulu yang sudah bergabung bersama kita di 0811755606 yang juga sudah menonton kita di Asil App juga. Dan Ana juga mengucapkan jazakallah khairan untuk Dr. Bayu atas ilmu dan juga waktunya. Juga untuk antum rekan Ana Abu Auni ya. Jazakallah khair. Ini apa nih? Ada pesan terakhir mungkin? Baik, kayaknya bukan terakhir ini ya. Alhamdulillah sudah kita dapatkan tadi. Sukses berhenti merokok. Betul. Iya, apapun syarat dan ketentuannya, mari kita tanya ke ahlinya. Iya, sudah dijelaskan juga. Dan untuk lebih jelasnya, antum bisa play lagi ini tayangan ini untuk lebih bersemangat untuk berhenti merokok ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali tetap di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih jazakallah khair Dok untuk ilmu dan waktunya, Abu Auni juga dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Jangan bosan-bosan, setiap hari Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat, Klinik Asil TV akan terus bersama antum dengan topik-topik yang berbeda seputar kesehatan tentunya. Jazakallah khair Abu Uni. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sedang berada di Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Kota Pekanbaru. Progres yang akan kita capai dan akan kita rencanakan pada tahun ini adalah memindahkan ruang sholat dari ruang sholat sementara ke ruang sholat lantai 1. Sehingga kita berencana bi'idznillah azza wa jal untuk kita mulai pembangunan dinding lantai 1, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam lantai 1 Masjid Al-Hijrah. Mulai dari ruang mihrab, kemudian sarana pendukung lainnya. Ini akan kita progreskan insyaallah ta'ala dari sisi penggunaan areal masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, masih tetap berjalan progres lantai 2 ruang sholat akhwat, yaitu pembangunan tiang dan rooftop lantai 2 Masjid Al-Hijrah. Bi'idznillah azza wa jal, ini akan menjadi fokus pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Asil Cahaya Tauhid pada pembangunan Masjid Al-Hijrah. Adapun untuk asrama, sekarang sudah mulai pembangunan lantai 2 dari asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketika Allah tabaraka wa taala memudahkan selesainya pembangunan lantai 2, kita akan melakukan juga penambahan santri yang akan bisa kita terima untuk belajar agama, belajar akidah sahihah, belajar sunnah nabawiyah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu bersama antum dan antuna, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana antum berada. Ana kembali menghimbau, kembali mengajak, mari kita fastabiqul khairat, membangun kebaikan untuk diri kita sendiri dengan jalan berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala, mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, sehingga dengannya kita membangun kebaikan di surga Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala memerintahkan itu kepada kita dan berfirman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, donasikan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan sebaik-baik tempat berdonasi adalah rumah Allah tabaraka wa taala, masjid yang sedang kita rencanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahkan dalam progres pembangunan sekarang ini. Dan sebaik-baik tempat juga adalah tempat di mana kaum muslimin menimba ilmu, menuntut ilmu untuk menyebarkan dakwah dan agama Allah tabaraka wa taala di bumi yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bersama antum saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, saling bergandengan tangan untuk membangun kejayaan agama Allah tabaraka wa taala di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga
keberadaan kita bersama di dunia dalam al-jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah di permukaan bumi, membuat kita diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan untuk bersama-sama menghuni surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus yang kita pinta setiap saat kepada Allah. Kita senantiasa mengatakan, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Bagaimana jalan mereka? Jalan mereka adalah jalan ilmu. Yang kemudian setelah berilmu mereka amalkan. Karena tujuan belajar, tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk sekedar dijadikan sebagai wawasan. Kita telah menghafal Al-Quran, kita telah mengetahui 1000 hadis, kita telah mengetahui ilmu ini, ilmu itu, tapi tidak ada diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada artinya bagi orang yang memilikinya. Bahkan yang ada ilmu tersebut akan menjadi bala, petaka, bencana bagi orang yang memilikinya karena tidak diamalkan. Nabi SAW mengatakan tidak akan bergeser kaki manusia di sisi Allah nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya. Di antara yang ditanya oleh Allah, an ilmih maza amila bih, tentang ilmunya apa yang telah dia amalkan. Kita belajar ini untuk diamalkan, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk menjadikan amalan-amalan kita semua menjadi amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah, dan amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwa cara beragama kaum musyrikin kufar adalah terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Mengikuti kebiasaan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Mereka tidak beragama berdasarkan ilmu tapi taklid. Ketika didakwakan di dunia la ilaha illallah dan mereka menyombongkan diri, dan Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, diperintah mereka untuk meyakini, mengucapkan